Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Kaifa halukum fi hadas subah? Alhamdulillah. Nanu bil khair. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar ya, tentang huruf hijaiyah dan sambungan-sambungannya. Ini sangat berguna apalagi bagi kita nanti yang akan belajar tentang imla, tentang menulis dengan huruf Arab. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti memberi manfaat dan faedah yang seluas-luasnya bagi kita semuanya. Ala hadiniyah al-Fatihah. Baik, yang pertama di sini ya, ada huruf hijaiyah, tabel awalnya hijaiyah, huruf awalnya, contoh, tengah, ya, contoh lagi, akhir, contoh lagi. Baik, yang pertama yaitu huruf apa ini namanya? Ini huruf alif. Ya. Huruf alif. Kita lihat bersama bagaimana kalau alif di awal. Nah, alif di awal seperti ini. Contohnya alhamdulillah. Penggunaan kata alif di depan di sini begini ya. Cara penulisannya. Kemudian kalau di tengah ini. Alif kalau di tengah seperti ini. Contohnya yasha'u. Nah, penyambungannya seperti ini. Yasha'u. Kemudian yang di akhir. Ana. Nah, ini penggunaan kata yang di akhir. Ana. Yang kedua yaitu huruf ba. Ya. Huruf ba penggunaan di awal seperti apa? Nah, bismi ini. Ini huruf ba di awal. Ini ba di tengah. Nah, na'budu ini huruf ba di tengah. Ini huruf ba di akhir. Nah, ini contohnya ya. Al-ghaibu. Cara nulis ba di akhir seperti ini. Dan ingat ini yang titik-titik seperti ini adalah garis. Jadi jangan sampai ketika kita menulis Arab, huruf-huruf ini di bawah garis. Kecuali memang ada huruf-huruf nanti yang akan kita terangkan yang penulisan di tengah garis ataupun di bawah garis. Kemudian yang ini huruf ta. Huruf ta itu nih, ta di awal. Termihim. Nah, ini peletakan huruf ta di awal. Ini huruf ta di tengah ya, letaknya di sini. Ini ta di tengah nih. Nasta'in. Nah, ini ta di tengah tuh seperti ini. Nah, bagaimana kalau di akhir? Nah, ini huruf ta yang di akhir. Al-baitu. Nah, ini taknya di sini. Peletakannya. Jadi ada perbedaan ya. Tak di depan, tarmihin tak di depan, ini tak di tengah, nah, ini tak di akhir. Dan huruf hijaiyah selanjutnya itu sa. Nah, ini huruf sa. Ini sa di awal. Saubun. Nah, ini sa di tengah. Masaluhum. Nah, ini tak. Sa. Dan ini sa di akhir. Hadisun. Nah, kemudian dengan jim. Bagaimana kalau dengan jim? Nah, jim ini adalah huruf yang nanti kalau sendiri nanti kita akan lihat ini penulisannya. Ini kalau jim sendiri ya. Kalau jim sendiri itu nulisnya di tengah garis ya ini ya. Ini garis, ini jim ya. Ini kalau jim di awal seperti ini. Jasadun. Nah, ini jim di awal. Bagaimana kalau di tengah? Nah, yasjudu. Nah, ini jim yang di tengah. Nah, baru yang di akhir seperti apa? Nah, baru kalau yang di akhir, jim yang di akhir itu seperti ini. Sama seperti jim di awal ya bentuknya. Dan dia di tengah garis. Ya. Saljun. Nah, ini garisnya. Jadi kalau nanti nulis huruf jim, ini seperti ini modelnya. Ya. Di tengah garis. Sama juga dengan ha. Nah,
sama juga dengan ha. Nah, lihat nih, jim, ha ini sama. Hasadun. Nah, kalau yang di tengah yahsudu. Nah, ini seperti ini. Kalau di akhir al-masihu. Nah, ini sama antara jim dengan ha di sini ya. Al-masihu. Paham ya? Nah, silakan nanti setiap pembelajaran, setiap kali ada gambar tadi di pause ya. Di pause dan kemudian untuk ditulis ya, ditulis dan dipraktekkan. Bisa menggunakan kata-kata yang lain, bisa nanti melihat di Al-Qur'an atau bisa melihat di koran bahasa Arab ataupun di buku-buku kalian yang berbahasa Arab lainnya. Baik, kita lanjut lagi. Kho. Nah, antara tadi kan jim, ha, kho ini huruf kho. Ini huruf hijaiyah kho. Nah, satu rumpun ya antara jim, ha, kho itu satu rumpun. Ini kho di sini. Khosia ini kho yang di depan. Ini kho yang di tengah ya. Yahsha, yahsha ini. Ini kho yang di tengah, ini kho yang di akhir. Nansah. Nah, ini. Kemudian bagaimana dengan dal? Ingat, dal itu kalau di awal, ini huruf dal ya. Ini huruf awal. Huruf dal. Bagaimana dal di awal? Dal di awal dia tidak disambung. Ya, karena sifatul huruf dari dal sendiri sifatnya ada itu tidak disambung. Jadi dal itu hurufnya nggak disambung kalau depan ya. Dal di depan tidak disambung. Zukat. Nah, ini. Tapi bagaimana kalau di tengah? Nah, kalau di tengah disambung dia. Disambung dengan huruf yang di awalnya. Nih, dal di tengah seperti ini. Contohnya faqadaro. Nah, lihatin ya. Ini huruf dal yang di tengah dan ini huruf dal yang di akhir. Masadun. Nah, ini hampir sama dengan yang di tengah ya. Penyambungannya. Kalau yang di awal memang tidak disambung. Nah, yang satu rumpun dengan dal di antaranya nih. Zal. Sama aja ya? Sama aja ya. Zal. Zahaba. Nah, bersama kan? Depan tidak disambung. Yadhabu. Nah, di tengah baru disambung dia. Sama juga dengan yang di akhir. Yauma izin. Nah, ini yauma izin. Nah, ini dal yang di akhir juga disambung. Nah, yang satu rumpun juga yaitu dengan ro dan za. Jadi dal, zal, ro, za ini hampir sama semuanya. Di awal ini huruf-hurufnya nggak disambung semua. Contoh di ro nih, ro dia. Nah, kalau yang di tengah ya do. Nah, kalau yang di akhir tanharu. Nah, ini ya. Lihatin. Paham ya? Kemudian huruf za. Bagaimana huruf za? Ya sama. Tadi kan kita bilang dari awal satu rumpun antara dal, zal, ro, za. Satu rumpun. Za itu kalau di depan ya tidak disambung ya. Zamanun. Nah, ini nggak disambung. Yang di tengah seperti ini. Mizanun. Yang di akhir no jizun. Nah, seperti itu ya. Jadi disimpulkan dal, zal, ro, za di sini di awal dia hurufnya terpisah. Tapi kalau di tengah dia tersambung, di akhir pun dia juga tersambung. Manjadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh dapatlah ia. Lihat di sini huruf dalnya disambung ya. Kemudian kita ada huruf lagi, huruf apa namanya? Huruf sin. Nah, ini huruf sin, shin, short, dot, sama to. Nah, huruf sin adalah ketika di awal seperti ini, huruf sin. Ini sambungan di awal seperti ini. Sa'ala. Nah, yang di tengah seperti apa? Yas'alu. Nah, ini huruf sin yang di tengah ini. Kemudian yang sin yang di akhir, dia di tengah garis ya. Jadi sifat huruf sin sendiri adalah dia di tengah garis. Sama dengan jim ha kho tadi ya. Laisa. Lihatin.
Di tengah garis ya nulisnya. Jadi seperti ini. Shin pun juga dia. Di awal seperti ini. Syajarotun. Kalau yang di tengah seperti ini. Yashhadu. Nah, ini shinnya di tengah. Dan ini shin yang di akhir juga hampir sama dengan huruf awalnya. Ya. Ihsya ini di tengah garis ini. Ini garisnya. Ini kan, tengah garis kan. Kemudian di shot, huruf shot. Ini shot di awal. Sodaro. Nah, shot yang di tengah. Yasduru. Nah, ini yasduru. Ra ya. Kamu kalau nulis ra, ya di tengah garis seperti ini. Jangan di atas garis ya. Ra juga di tengah garis. Yakhlishu. Nah, ini shot yang di akhir. Dot sekarang. Ini huruf dot. Sin, shin, shot, dot. Ini huruf dot namanya. Huruf dot di awal seperti ini. Dohika. Di tengah. Yad, haku. Nah, di tengah. Nah, kemudian kalau di akhir seperti apa? Ba'du. Nah, ini liatin. Ini nempel di tengah garis. Yang di sini ya. Kemudian huruf to. Ini paling gampang nih to. To di awal, di tengah, dan di akhir sama. Penyambungannya. Ini to yang di depan. Tobako. Tidak merubah sama sekali. Tengah pun juga seperti ini. Yantiku. Nah, liatin. Yang daer pun juga iya. Salapo. Liatin ya. Mansaro ala darbi wasola. Barang siapa yang berjalan pada jalannya sampailah ia. Perhatikan baik-baik. Ini non di depan. Ini roknya. Ya. Saro ini garisnya. Ala darbi wasola. Ini garisnya. Berarti yang di bawah garis apa aja? Ini nun di tengah garis. Rok juga di tengah garis. Rok lagi tengah garis lagi. Wawu juga di tengah garis. Lamnya juga nanti ketemunya di tengah garis juga. Kita lanjut lagi di sini selanjutnya yaitu huruf do. Ya. Huruf do sama dengan huruf to yang tadi. Di awal seperti ini. Doharo. Nah, di tengah yadharu. Lihatin. Di akhir golado. Nah, ini sama. Sangat mudah sekali kan? Kemudian huruf ain. Ain, goin. Sama. Ini satu rumpun. Ain di depan seperti ini. Diingat-ingat ya. Bentuknya seperti ini. Ainun. Nah, di tengah-tengah seperti ini. Ya. Nih. Perbedaannya di sini. Jadi dicontoh ya nanti ya. Ditulis ulang lagi ya. Ain. Yan aiku. Nah, ini ain di tengah. Ini ain di akhir. Nah, nanti di tengah garis. Mana'a. Nah, nulis ainnya seperti ini. Sangat berbeda dengan huruf yang di awal ya. Jadi nanti disambungnya seperti ini. Goin pun juga demikian. Goin di depan seperti ini. Godiba. Kalau di tengah pun juga sama. Seperti ain modelnya. Seperti ini. Lihat baik-baik. Mungkin bisa di zoom nanti. Yan gobu. Nah, ini ain. Terus ain yang di akhir. Balago. Nah, ini sama ya. Ini kemudian ada huruf fa. Nah, ini fa yang di depan seperti ini. Fiha. Ya, hampir sama. Fa yang di tengah. Yafqohu. Ini nulis fa di tengah seperti ini ya. Contohnya. Ini fa yang di akhir. Nah, ini fa yang di akhir. Yasufu. Yausufu. Nah, di sini. Ini fa yang di akhir. Kemudian bagaimana dengan kof ya. Huruf kof. Ya, kof yang di depan seperti ini. Koribun. Nah, nulis kof seperti ini. Titik 2. Jadi kalau fa itu titiknya 1, kof titiknya 2. Koribun. Nah, ini kof yang di tengah ya krou. Nah, ini kof yang di akhir kholaqo. Nah, ketika kof yang di akhir ini dia di tengah garis. Kholaqo. Nah, ya.
di tengah garis. Jarib walahid takun arifan. Cobalah dan perhatikan, niscaya kamu jadi orang yang tahu. Harus banyak-banyak berlatih, harus banyak-banyak belajar, supaya nanti kita akan tahu. Nah, ini selanjutnya huruf kaf. Ini huruf kaf di depan berbeda dengan yang lain. Huruf kaf yang di depan ini seperti ini modelnya. Kataba. Di tengah. Yaktubu. Di akhir. Malaka. Nah, ini yang di akhir sama dengan ini huruf asli nih. Nah, di awal seperti ini sambungannya, di tengah seperti ini sambungannya ya, lihatin ya. Di akhir seperti itu. Kemudian huruf lam. Bagaimana menulis huruf lam? Ini huruf lam. Lahabin. Ini lam yang depan. Lam di depan di atas garis. Lam tengah pun juga di atas garis. La'iba yal'abu. Nah, yal'abu. Nah, baru kemudian kalau lam di akhir letaknya di tengah garis. Asalun. Nah, ingat-ingat. Asalun di tengah garis ya. Mim sekarang. Huruf mim seperti ini ya. Mim yang di depan. Nah, mim itu seperti ini kalau sendirian. Kalau depan dia seperti ini. Masjidun. Ya, kalau di tengah yamkusu. Nah, mim itu sebenarnya di tengah garis ya. Lihat sini ar-rahimu. Ini di tengah garis mimnya. Lanjut lagi huruf nun. Nah, nun bagaimana huruf nun? Ini nun yang di depan. Na'kilu. Ini nun yang di tengah. Jahannam. Nah, ini nun yang di akhir ar-rahmanu. Nah, ini nun di akhir itu tengah garis ya, ar-rahman. Kemudian huruf wawu bagaimana? Nah, huruf wawu itu di depan dia tidak tersambung ya. Wasola. Nah, ini enggak tersambung huruf wawu. Jadi kalau nanti nulis huruf wawu enggak disambung ya. Di tengah fasaufa. Nih wawu yang di tengah. Nah, ini wawu yang di akhir. Ajibu. Seperti itu. Ya. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang kubur. Non seperti ini cara nulisnya ya. Mim di akhir seperti ini ya. Paham ya? Baik. Selanjutnya. Ini huruf H. Apa? Huruf H. H yang di awal seperti apa? Hadza. H di awal. H yang di tengah beda lagi. Dia disusun seperti ini sambungannya. Ini huruf H yang di tengah. Contohnya Yahdi. Nah, ini H awal, tengah, sama akhir beda ya. Ini H di awal ini persis dengan huruf aslinya. H di tengah seperti ini. Ini H yang di akhir. Seperti ini. Seperti bulatan ya. Malahu. Ini H yang di akhir seperti ini. La. Ini huruf la. La atau lam alif kalau orang bilang. Bagaimana kalau depan? La yang di depan. Kalau la ini kan la. Ya. Atau lam alif kalau orang ngomong. Kalau depan seperti ini. La'ana. Yang di tengah seperti ini. Yula'inu. Nah, ini bedanya. La'ana di depan seperti ini. Tengah seperti ini. Yula'inu. Di akhir. Tiflan. Nah. Kemudian. Ini hamzah. Bagaimana hamzah di depan? Hamzah depan seperti ini. A'anta. Yang di tengah seperti ini. Ya. Yastahzi'un. Akhir pun juga sama. Dan yang terakhir huruf ya. Ya di depan seperti ini. Ya ghafiru. Ini huruf ya. Ya depan seperti ini ya. Ya tengah juga sama. Nah, ya yang di akhir dia di bawah garis.
Yastahi di tengah garis. Yastahi di tengah garis. Wa malladzatu illa ba'dat ta'abi. Illa ba'dat ta'abi. Tidak ada kenikmatan sesudah kepayahan. Banyak-banyak belajar ya. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berusaha karena kenikmatan akan datang setelah kita berpayah-payah, setelah kita berusaha dengan maksimal. Baik, marilah kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan kami di sini banyak-banyak latihan, banyak-banyak membaca Al-Qur'an ya. Karena kalau dengan latihan menulis Arab, dengan latihan membaca Al-Qur'an, nanti insya Allah lidah kita, tangan kita akan terbiasa dengan kata-kata itu. Kita pun juga akan menjadi orang yang fasih lah. Kita yang fasih, kita pintar bahasa Arab. Baik, syukran kasiron ala ihtiyamikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.